good morning students. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas bahan pembelajaran kelas 8 bab 12 yaitu short message. Di dalamnya kita akan membahas definisinya, kemudian struktur teksnya, kemudian ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah fungsinya. Oke, kita langsung aja ke definisinya. Definisi dari short message atau pesan pendek itu adalah sebuah pesan tertulis lewat HP atau melalui kertas note untuk diberikan kepada orang lain. Ya, ini definisi dari short message itu sendiri, pesan pendek itu. Kemudian kita akan ke struktur teksnya. Kalau kita melihat pesan pendek, pesan yang pendek, kita akan melihat bentuk seperti ini. Jadi misalnya di paling atas ada kepada siapa, kemudian isi pesannya, kemudian siapa yang mengirim. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kita akan mengenal bahwa kepada siapa itu adalah receiver atau penerima, sedangkan isi pesannya itu adalah konten atau isi, ya. Dan yang terakhir, kepada dari siapa pesan itu adalah sender atau pengirim. Nah, kemudian kalau kita lihat struktur teksnya, memang hampir semuanya pesan pendek itu berisi seperti ini. Kemudian kita akan melihat ciri-cirinya. Kalau kita lihat ciri-cirinya, tidak ada ciri-ciri yang sangat khusus dari pesan pendek itu. Jadi kalau kita melihat, biasanya karena pesan pendek itu bersifat langsung kepada tujuan, maka kita melihat salah satu cirinya adalah biasanya kalau kepada siapa, maksudnya siapa yang dikirimi surat itu, dia akan disebut dalam surat itu sebagai you atau your. Jadi kalau ada you atau your itu dia mengacu kepada siapa yang dikirimi surat. Ya, di dalam surat ini nanti akan ada you, itu seperti ini ya. Ini mengacu kepada yang dikirimi. Kemudian siapa yang berkirim surat itu akan disebut dengan I atau my bisa ya. Jadi kalau ada kata I, me atau my itu biasanya mengacu kepada yang mengirimi surat. Jadi kalau misalnya di sini ada I told him, itu berarti si ibu mam ini dia memberitahu kepada dia, ya kepada dia. He asked you itu dia meminta kepadamu, kepada si Murti ini. Ya. Kemudian selain kalimat berita, kita biasanya melihat beberapa kalimat perintah atau imperatif. Ya, biasanya langsung kepada perintah itu tertuju kepada siapa yang dikirimi surat itu. Ya. Kemudian kalau kita sudah lihat cirinya, kita melihat fungsinya. Ya, tidak ada fungsi secara khusus dari pesan pendek itu. Biasanya satu pesan pendek itu punya fungsi sendiri. Jadi ada banyak fungsi dari pesan pendek, tergantung dari isinya. Ya, saya akan membagikan beberapa tujuan dari pesan pendek berdasarkan dari isinya. Ya, misalkan begini ya, ada konten surat isi pesan pendek, please email me the list of the festival participant. Nah, itu berarti tujuannya adalah meminta kepada menerima itu untuk mengemailkan daftar dari peserta festival. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua misalkan, I'm very upset because I can't join the picnic with you. Nah, kalau yang seperti ini, dia yang mengirim itu mau memberitahu kepada pengirim bahwa dia tidak bisa mengikuti piknik. Sedangkan yang ketiga, I have arrived at Bandengan Beach, it's cool. Ini pesannya lebih menunjukkan pada memberitahu kepada yang menerima surat, dia menceritakan keadaan dari Pantai Bandengan. Misalnya seperti itu. Jadi masing-masing isi pesan itu fungsinya itu tergantung dari isinya. Jadi karena dia pesan pendek, maka kita bisa melihat isi dari pesan itu kemudian menentukan tujuannya. Mungkin begitu saja apa yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. See you in the next video.